Gadis itu ditipu oleh bajingan. Tidak hanya dia dipukuli sampai mati, dia juga membunuh tunangannya. Dan ini sebenarnya adalah lintasan yang dibuat oleh saudara perempuan dan bajingannya. Ini untuk grup Lu atas nama gadis itu. Saya melihat saudara perempuan saya menyalakan bensin dengan kejam. Api akan menelan keduanya. Gadis itu memandang tunangannya dan menyesalinya. Tanpa diduga, waktu berbalik saat ini. Ketika gadis itu terbangun lagi, dia terlahir kembali sebelum kejadian tersebut. Tunangannya juga berdiri di depannya dengan tenang. Gadis bersemangat. Kali ini dia pasti tidak akan mengecewakan pria di depannya. Ada keadaan darurat di perusahaan tim perawat Tuan Yu. Biarkan Anda kembali dengan cepat. Siapkan mobilnya, aku akan segera berangkat. Hei, aku juga harus keluar besok. Lu Yuki, apakah kamu ingin mencari seorang gadis lagi? Tidak seperti ini. Besok adalah hari ulang tahun selebriti saya. Harus pergi, percayalah padaku dan tunggu sampai aku menghabisi musuh. Kita bisa hidup bersama tanpa rasa malu, oke? Tidak apa-apa, kamu berhasil. Saudaraku, jangan khawatir. Potensi Luyun dimanfaatkan oleh Li Ancheng 2 kali. Saya pikir bahkan Li Ancheng akan menyerah sepenuhnya padanya kali ini. Ting Ting, rencanamu masih bagus. Tunggu sampai saya mendapatkan grup Lu. Aku akan segera menikahimu. Hahaha. Jika Anda masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan lakukan. Sampai jumpa di dalam nanti. Bagus. Saatnya membayar kembali hutang dari kehidupan sebelumnya. Kamu wanita pemberontak. Beraninya kamu kembali. Apakah ada sesuatu yang tidak berani saya balas? Anda masih bertanya kenapa? Ayah dan adik hanya bingung sesaat. Terlebih lagi, dia juga seorang saudara yang terlalu mencintai kehormatannya. Aku mohon, tolong jangan marah padanya, oke? Bagaimanapun, dia juga wanita tertua di keluarga Lu. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti kawin lari. Siapa bilang tidak? Dan pihak lain masih belum melihatnya. Sekarang, saya khawatir Li Lancheng tidak dapat memutuskan pertunangannya. Bahkan keluarga Lu pun akan terlibat. Lu Yishan, apakah kamu ingin membunuh seluruh keluarga kami? Yun 11, mohon maaf secepatnya. Ah, kamu tertangkap kawin lari oleh Tuan Li di depan semua orang. Sekarang terjadi keributan di seluruh kota. Ayahmu dan keluarga Mumu semuanya dipermalukan sekarang. Jika dia mengakui kesalahannya hari ini, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Perempuan, saya salah. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku salah. Ayah, kamu tahu adikmu salah meskipun kamu melihatnya. Jangan salahkan dia. Yusi, apa yang kamu lakukan? Pukul adikmu? Saya belum selesai berbicara. Aku bilang aku salah. Seharusnya aku tidak mendengarkan fitnah kedua orang ini dan kawin lari dengan Gumingyo. Apakah kamu salah paham terhadap ibuku? Dari awal hingga akhir, kami semua berharap Anda bisa bahagia. Ya, Wenxin, lihat betapa baiknya Ting Ting. Kamu tahu. Dan aku telah mengabdi padamu selama bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Luruosi, kamu masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan yang tidak tahu malu sepertimu? Tak tahu malu. Siapakah orang yang tidak tahu malu? Jika Anda tidak selingkuh dari wanita ini saat itu, ibuku akan sangat marah sampai mati. Semula keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Tapi saya rasa saya perlu menjelaskannya kepadanya hari ini. Ibuku, Mu Qingge dan Lu Wenxin menikah 25 tahun lalu. Keduanya mendirikan grup Lu. Tapi baru 20 tahun yang lalu, Juan menemukan ibuku. Ibuku bilang dia hamil. Baru saat itulah ibuku tahu. Dia menikah dengan ayah saya selama 5 tahun. Dia curang. 5 tahun penuh. Ibuku menderita penyakit jantung. Ketika dia mengetahui hal ini, kesal sampai mati di ranjang rumah sakit. Apakah Anda mengguncang segalanya? Begini. Sekarang Nyonya Luo ini adalah Letnan 3. Wanita muda kedua dari keluarga budak ini adalah gadis yang sudah mati. Sungguh menjijikkan melakukan hal seperti ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini adalah hal-hal yang tidak ada. Ibuku baru saja meninggal. Ashes tidak sabar untuk menikah dengan Suan bahkan tanpa sempat bertingkah genit. Dia hanya orang yang ngotot. Dasar bajingan. Anda kawin lari tanpa pertobatan. Kalahkan adikmu di depan umum. Hari ini kamu masih membingkai kecantikanmu dan aku. Sepertinya aku tidak akan memberimu pelajaran hari ini. Anda bahkan tidak tahu siapa kepala keluarga. Berlutut. Mengapa kamu tidak mendengarku memintamu untuk berlutut? Membuka. Mengapa kamu tidak berlutut hari ini? Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Kamu harus baik-baik saja. Beri dia pelajaran. Minta Lisuo untuk datang dan menyelesaikan rekening dengan pihak lain.
Saya akhirnya bisa memberi Anda penjelasan. Anda benar. Lu Wensing, apakah kamu berani menyerangnya? Maaf, Tuan Li. Aku hanya ingin mengajarimu rahasia ini. Saya tidak menyangka akan memukul Tuan Li. Ini sudah berakhir. Presiden Wen Xinli datang untuk menyelesaikan masalah dengan kami. Tuan Li, itu semua adalah kesalahan rahasia kemarin. Jika Anda ingin memutuskan pertunangan, keluarga Lu kami tidak keberatan. Siapa bilang aku ingin memutuskan pertunangan? Tuan Li, benar. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku tidak. Anda memukul saya di wajahnya. Tentu saja tidak apa-apa jika Direktur Lu ingin memberi pelajaran pada putrinya. Tapi Yun 11 adalah tunanganku. Kalau kamu memukulnya, itu seperti memukulku. Anjo, aku benar-benar minta maaf. Diamlah, aku tidak bermaksud demikian. Seharusnya kamu minta maaf, bukan aku. Sungguh buruk bahwa kamu adalah ayahku sekarang. Ayah harus berhenti memukulmu. Jangan main-main dengan ayah, hahaha. Anchen, semua yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Beberapa dari mereka menindas saya. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Angin sejuk. Tuan Li menyelidiki dengan jelas apa yang baru saja dikatakan Nona Lu. Kemudian meminta media mengeluarkan pernyataan resmi. Oh, Tuan Li, tidak bisa melakukannya, tidak bisa melakukannya. Jangan menganggapnya serius. Ah, pernyataan ini tidak bisa dikeluarkan. Bukankah mereka berdua baru saja mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman? Mengapa kalian berdua tidak meminta maaf secara samar-samar? Jika pernyataan ini dikeluarkan, kita semua ditakdirkan. Mengapa? Saat Anda meminta maaf, Anda harus berlutut dan mengatakannya seolah Anda sedang meminta maaf. Maaf. Maaf untuk apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Apakah kamu makan? Maaf. Maaf. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu Liu Ancheng. Apa yang terjadi? Lu Yunxi ketahuan kawin lari dengan Gu Mingyu. Bukan saja dia tidak memutuskan pertunangannya, masih membelanya seperti ini? Tuan Li, Anda datang tepat pada waktunya. Apa yang terjadi kemarin cukup menimbulkan keributan. Wen Xin dan saya sedang mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Ini semua salah kami. Itu karena kami tidak mendidik Lin 11 dengan baik. Itu sebabnya dia tidak berpikir untuk kawin lari dengan Tuan Gu. Hei, jangan salahkan dia. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan kami. Ya, Tuan Li. Meskipun kakak dan adikku Mingyu ditangkap di hotel. Tapi saya jamin tidak terjadi apa-apa pada mereka. Ya, saya Tuan Li. Kakak dan adikku Mingyu sangat saling mencintai. Jika kamu benar-benar menyukai adikku, Anda harus melepaskannya. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Ya, seperti kata pepatah, melon yang dipilih itu tidak manis. Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Seluruh kota utara mengetahui hal ini. Dan aku mengatakan ini demi adikku. Saudari, aku tahu kamu sangat menyukai saudara Mingming. Maka Anda tidak bisa terus-menerus bergantung pada Tuan Li. Pertama kali saya melihat seekor anjing menggigit anjing. Ini cukup menarik. Apa? Prestasi Lian adalah kebahagiaanku. Teman-teman terkasih, saya, Lu Yunxi, tidak akan memutuskan pertunangan. Saya ingin menikah dengan Li Ancheng. Yun 11, bukankah kamu menentang pernikahan ini sebelumnya? Itu karena aku dibutakan oleh penjahat di masa lalu. Sekarang saya mengetahui bahwa keluarga kami, Ancheng, tinggi dan tampan. Masih lembut dan perhatian. Anda harus gila untuk tidak menyukainya. Meskipun kamu tidak menyukai Lin Ancheng. Tapi Anda tidak bisa menipu dia, bukan? Apalagi menaiki dua perahu. Hal seperti ini sudah menyebar. Di manakah kita harus menempatkan reputasi keluarga Lu kita? Anda tidak percaya, kan? Bagaimana cara mempercayainya? Kecuali Anda membuktikannya kepada kami. Berkah-berkah, cinta membeku. Ketika kamu berada pertama kali saya melihat seekor anjing menggigit anjing. Ini cukup menarik. Apa? Prestasi Lian adalah kebahagiaanku. Saudari, kamu tidak perlu takut pada Li Ancheng. Meski keluarga Lu kami tidak sekuat keluarga Li. Tapi ini dia,
Keluarga Lu tidak berani mengganggumu. Apa yang saya katakan itu benar. Sejujurnya, mungkinkah Anda masih ingin menikah dengan Tuan Li? Benar, saya ingin menikah dengan Li Anchen. Apa yang kamu katakan? Teman-teman terkasih, saya, Lu Yunxi, tidak akan memutuskan pertunangan. Saya ingin menikah dengan Li Anchen. Anda benar-benar melihat semua trik saya keluar. Ini seperti sinyal diam cahaya bulan. Anda harus mempercayainya sekarang. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana ini tidak mungkin? Yun 11 secara pribadi mengambil alih segalanya. Bukankah ini menjelaskan semuanya? Atau, Nyonya Lu, Anda tidak pernah ingin Yunxi menikah dengan Tuan Li dari awal sampai akhir. Bahkan seperti yang dikatakan Yun 11. Diam-diam menghasut. Tidak, sama sekali tidak. Sepertinya ada nyamuk di sini. Itu terlalu berisik. Ayo pergi. Bagus. Ngomong-ngomong, masalah ini tidak perlu diumumkan. Tapi saya memberi Anda waktu 3 hari untuk meminta maaf secara terbuka kepada Yunxi. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Mendengus. Saya sangat marah. Lu Yunxi, perempuan jalan kecil itu. Dia benar-benar mengungkapkan semua hal masa lalu kepadaku. Bagaimana kita bisa bertemu orang-orang di masa depan? Dan ayahmu. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bukan karena dia. WNN Onsen. Ngomong-ngomong, Lu Yunxi sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Bukankah dia selalu paling membenci Li Anchen? Mengapa dia mengatakan ingin menikah dengannya hari ini? Dia juga secara terbuka. Bu, apa yang aneh tentang ini? Jika dia tidak melakukan ini, bisakah Bei Anchen memaafkannya dengan mudah? Oh, tapi dia tidak bisa berpura-pura lama-lama. Apa maksudmu? Bu, kamu belum tahu kan? Saudara Mingyu juga ada di sini hari ini. Anda mengatakan jika Lu Yunxi bertemu dengan saudara Mingyu? Apakah akan tetap seperti ini? Jika dia melihat Gu Mingyu, maka Anda harus menerkam saya dengan cara apapun. Jadi kita tunggu saja dan saksikan tayangannya. Anda adalah tunangan saya, Li Anchen. Saya tidak mengatakan itu. Bisakah Anda memiliki rasa mempertahankan diri? Lu Wensing mengalahkanmu. Telepon saja dia. Dan apa yang terjadi sebelum hari ini? Tidak memberitahu. Kenapa kamu tidak bicara? Lu Yunxi berbicara. Yunxi. Tidak lengkap. Saya tidak punya rumah lagi. Bagus. Saya di sini juga. Anda berada di Zhuhai. Apakah ada kegelapan di balik hitam? Saya akan meminta polisi untuk segera mengaturnya. Hubungi pakar terbaik Beichen untuk datang. Menunggu terus-menerus. Cinta. Cerita tentang Cupid menjadi cantik. Merangkul. Lin 11, aku bilang aku tidak peduli dengan malam ini. Anda tidak harus menentang niat Anda. Kali ini adalah tempatmu di hatiku. Tuan Li. Anda melanjutkan. Kenapa selalu aku yang terluka? Ingin mengatakan sesuatu. Kata Nyonya Lu. Tuan Lu ingin bertemu denganmu jika ada yang harus dia lakukan. Tidak, lihat, Lu Fei juga berkata. Tuan Lu mempunyai sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk datang menemui Anda. Silakan dan aku akan menunggumu di sini sampai kamu kembali. Oke? Setelah Anda kembali, kami akan melanjutkan selanjutnya. Ayo, lanjutkan. Oke, ayo pergi. Pergi. Kembalilah dan lanjutkan, pergilah.
Saya. Apa menurutmu aku ingin orang sepertimu? Di mana kesenangannya? Gu Mingyu. Zhong Yuxi, kenapa kamu di sini? Aku mencarimu. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku terhadapmu setelah kamu dibawa pergi oleh kota Lian? Senang melihat Anda baik-baik saja sekarang. Aniingsi, apakah kamu takut dengan kota Lian? Bahkan jika dia mendirikan Anceng, dia bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Saya juga akan membantu Anda melepaskan diri dari mantranya. Kenapa aku harus lari? Laki-laki saya adalah kamu. Gu Mingyu, sampah di antara sampah. Sampah dari sampah. Tapi mengapa Gu Mingyu muncul di sini secara kebetulan? Saya ingat bahwa saya jelas-jelas pergi di kehidupan terakhir saya. Yunsi, aku akan membawamu pergi. Ada apa, Yun 11? Nona. Apa yang salah? Jika kamu ingin aku melakukannya bersamamu, kamu bisa bertanya padaku. Janjikan padaku suatu syarat. Kondisi apa? Anda masih harus memberi saya pertama kalinya. Tapi bukankah ini harus menunggu sampai kita menikah? Kenapa kamu tidak mau? Tentu saja saya tahu. Jadi tunggu apa lagi sekarang? Itu benar. Ayo pergi. Lu Yunsi, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan hari ini. Karena ini pertama kalinya. Harus selalu ada keyakinan yang tersisa. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan, bukan? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja itu sesuatu yang menarik. Direktur Lu, bukankah kita sudah menjelaskannya dengan jelas? Apakah ada masalah? Tuan Li. Tuan Li sedang tidak sehat. Saya tidak menyangka saudara Mingyu ada di sini hari ini. Anda bilang Tuan Gu juga ada di sini? Saudari, saya tidak dapat memikirkannya sejenak pun. Saya ingin mendedikasikan pertama kalinya saya untuk saudara Mingyu. Aku bahkan tidak bisa menghentikanmu. Tuan Li. Tuan Li. Sayangku, cepatlah datang. Saya tidak sabar. Saya pasti akan memuaskan Anda hari ini. Itu suara kakak Mingyu. Aku tidak menyangka adikku akan benar-benar memberikannya pertama kali kepada kakak Mingyu. Yun 11, hal yang tidak tahu malu ini. Kamu benar-benar melakukan hal yang tidak bermoral di pesta ulang tahun ayahmu? Selain itu, Tuan Li ada di sini hari ini. Saya hanya tidak menganggap serius Tuan Li. Tidak mungkin Yun 11. Ini pasti salah paham. Itu saja. Bagaimana bisa terjadi kesalahpahaman? Baru saja Yun 11 bersumpah untuk menikah dengan Tuan Li. Tampaknya semua itu bohong. Gadis penyayang ini. Tuan Li. Jangan marah, budak. Lu Yunsi sebenarnya berani membawanya. Tidak baik bagimu untuk berada jauh dari banyak orang, bukan? Lu Sueting, bukankah kamu bilang Yun 11 ada di sini? Tapi yang jelas hanya ada Tuan Gu. Saya pikir Anda membuat tuduhan palsu. Kakak Mingyu, aku baru saja melihatmu masuk bersama adikmu. Di mana yang lain? Di mana Mu Yunsi? Tidak tahu. Saya memperingatkan Anda. Anda sebaiknya menjauh dari Gu Yunsi. Jika tidak lain kali. Keberkahan ini telah tiba. Lolos. Gu Mingyu, bagaimanapun, kamu juga adalah putra tertua dari keluarga Gu. Saya tidak menyangka memiliki hobi yang istimewa. Saya harus merekam pemandangan yang begitu indah. Semuanya bersama-sama. Mari kita ucapkan selamat tinggal bersama. Jangan. View. Lu Yunsi. Apakah kamu ingin mendedikasikan pertama kalimu untuk Gu Mingyu di belakangku? Ya atau tidak? Saya tidak. Ketahuilah saja. Anda melakukan hal-hal ini untuk membuat saya lengah.
Agar kamu bisa bersama Gu Mingyu. Saya tidak, Chuyunsi, aku sangat meremehkanmu. Untuk mencapai tujuan Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Anda ingin menikah dengan saya. Untungnya, aku hampir mempercayaimu. Seorang Chen tidak seperti ini. Anda mengatakan An Chen. Kamu percaya padaku. UPS. Kamu percaya padaku. Aku pergi menemui Gu Mingyu hari ini hanya untuk membuatnya malu. Kalau tidak, kenapa aku tidak berada di kamar? Kamu masih ingin berbohong padaku. Kamu bilang kamu ingin memberinya pelajaran. Bagaimana mungkin? Anda biasa merawatnya. Itu semua terjadi sebelumnya. Aku tahu. Saya dibutakan oleh lemak babi sebelumnya. Keyakinan yang salah pada kata-katanya. Itu sebabnya saya melakukan banyak kesalahan. Aku berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Semua yang Anda katakan adalah benar. Aku bersumpah itu lebih nyata daripada mutiara. Bisakah aku mempercayamu lagi? Han Chen. Saya tahu saya telah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Menghancurkan hatimu, tapi aku berjanji padamu. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikanmu. Saya tidak akan melakukannya lagi. Bisakah kamu menciumku lagi? Jika itu orang lain, saya tidak akan pernah mempercayainya lagi. Tapi jika orang ini adalah kamu, aku ingin mempercayaimu lagi. Saya mengetahuinya. Wu Jiachen adalah yang terbaik. Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu lagi. Ya, Siksi itu. Apakah kamu ingin melepaskanku dulu? Apa yang salah, Anda? Aku tidak merasa nyaman jika kamu memelukku seperti ini. Ini tidak nyaman. Bagaimana dengan ini? Apakah ini lebih baik? Lebih tidak nyaman. Itu saja. Wei Yuxi. Jika Anda pindah lagi, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Atau mungkin aku tidak tahan lagi. Biarkan aku memelukmu. Keluar dari sini. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Ini akan menjadi seperti ini jika saya tidak memainkan sesuatu yang menarik. Bagaimana dengan hal lainnya? Apakah tidak ada tempat aneh lainnya? Tidak tahu. Hai Ting Ting, jangan berkecil hati. Anda ingin saya mengatakannya? Ini adalah suatu kebetulan. Saat kami pergi, Lu Yunsi keluar untuk sesuatu. Sayang sekali perempuan jalang kecil ini lolos. Ting Ting, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Yang terpenting sekarang adalah hati Lu Yunsi. Apa artinya? Saya yakin Anda mengerti maksud saya. Jadi begitu. Tuan Li, apakah lengan Anda terasa tidak nyaman? Kenapa kamu tertawa? Kamu berinisiatif untuk memelukku tadi malam. Ya. Aku tidak hanya berinisiatif untuk memelukmu. Aku memakannya pagi-pagi sekali, ya? Hei, Xiao. Yusi, kamu luar biasa kemarin. Bahkan pemakan melon seperti saya pun merasa lega. Saat ini penyakit tersebut telah menyebar ke seluruh Beichen. Katanya Suan adalah seorang wanita simpanan. Lu Sueting adalah anak perempuan tidak sah. Bagaimana Anda mengatakan sesuatu? Merugikan diri sendiri. Terlepas dari Lin 11. Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyerah pada Gu Mingyu? Apakah Anda ingin menikah dengan Li Ancheng? Lin Xin, kamu akhirnya menemukan jawabannya.
Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Resonansi ini bukanlah hal yang baik. Dulu ketika saya masih muda, tadinya aku bodoh, sekarang aku mengerti. Saya ingin teman saya menjalani kehidupan yang baik di Anseong. Kenapa Mingyu ini masih bertahan? Anda segera menutup teleponnya. Hai Mingyu. Saya di Century Plaza. Oke, kemarilah, aku akan menunggumu. Messi. Meiyu, kamu di sini. Yang akan datang. Permisi. Kemarin saya baru saja pergi ke toilet. Saya tidak menyangka akan banyak orang yang kembali. Anda dan saya adalah yang terbaik di dunia. Tidak ada yang perlu dilakukan. Untungnya kamu tidak datang. Jika tidak, Yan Cheng tidak akan pernah melepaskanmu. Aku beritahu kamu, keselamatan hidupmu sekarang lebih penting daripada keselamatanku. Haha. Aku tahu kamu yang terbaik. Ayo berbelanja denganku. Habiskan hari ini. Suasana. Apakah Anda membeli meja ini juga? Ah, tidak, meja ini. Ini. Dan ini. Tidak ingin ketiganya. Tunjukkan padaku yang lain. Hei, menurutmu mana yang lebih bagus? Ini bagus. Lalu yang ini. Coba aku. Wanita ini memiliki penglihatan yang sangat bagus. Cincin berlian ini adalah model definisi tinggi toko kami tahun ini. Hanya ada satu di dunia. Cukup mencolok. Yaya tertawa. Perutku sakit sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Bolehkah aku mengantarmu ke toilet? Oke. Aku ke toilet dulu. Anda menunggu di sini sampai saya segera kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu yang pertama. Pak, kami tutup di sini. Oke, aku juga berangkat. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Cincin itu masih ada di tubuh wanita itu. Kode QR atau gesek kartu? Oke Tuan. Totalnya 30 juta. Totalnya 30 juta. Mengapa Anda tidak mengambil 30 juta? Tuan, segala sesuatu di toko kami jelas harganya. Garis harga yang ditandai dengan jelas. Sedangkan untuk cincinnya, carilah orang yang memakai cincin itu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku berangkat dulu. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Wanita itu ikut denganmu. Dia hilang sekarang. Tentu saja Anda membayarnya. Jika Anda tidak mampu membayar uangnya, kami hanya bisa memanggil polisi. Anda melihat dengan jelas. Saya tuan muda tertua di keluargaku. Biarkan saya melihat siapa yang berani berhenti. Kalian berdua. Tahukah kamu siapa saya? Tahukah kamu siapa ayahku? Saya adalah putra tertua dari keluarga yang kesepian. Turunkan aku. Bolehkah aku mengubur rumahmu? Hahaha. Itu benar-benar milikmu. Anda benar-benar mendapatkan 30 juta yuan dari resonansi sekaligus. Saya merasa lega hanya dengan memikirkannya. 30 juta ini hanyalah hidangan pembuka. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya nanti. Orang jahat kecil hehe. Oke, ini sudah larut. Aku akan kembali dulu. Hei, kapan kamu mengubah gayamu? Oh, tidak bisakah kita membiarkan Anchen dari keluarga kita menunggu dengan cemas? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Kapan Yunsi ini menjadi orang kaya? Wow Kindesu. Apa ini? Bagaimana cara membelinya? Tidak buruk. Itu tidak buruk. Kindesu, nyonya suami. Barang ini dibelikan khusus untukmu oleh Tuan Li. Dia membeli rumah ini. Tuan Li juga mengatakan ini. Pada dasarnya semua cincin di Beicheng ada di sini. Jika Anda menyukai cincin apapun, dia dapat membelikannya untuk Anda. Hanya saja Anda tidak dapat menemukannya. Aku akan memberitahumu dengan tenang. Tuan Li sangat bahagia tahun ini. Jadi sebaiknya Anda menderita hari ini tahun ini. Hei,
Jangan khawatir, rambut halus ini adalah yang terbaik. Ucapnya serapi anak anjing. UPS. Seperti apa bau ruangan ini? Halo. Kenapa aku tidak menciumnya? Mengapa bau cukanya tidak begitu menyengat? Saya sedang tidak mood untuk melapor kepada Anda sekarang. Hai. Dark, izinkan aku mengakui sesuatu padamu. Saya bertemu Gu Mingyu hari ini. Lu Yunqing, aku bilang aku bisa mempercayaimu. Tapi ini tidak berarti saya bisa mentolerir Anda menemui Gu Mingyu. Anda harus tahu di mana keuntungan saya. Tentu saja saya tahu. Aku pergi menemui Gu Mingyu hari ini hanya untuk mempermalukannya. Kamu bahkan tidak tahu betapa lucunya dia diusir oleh satpam di mall. Hahaha. Oh, kamu tidak punya alasan untuk iri padanya. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan makanan yang kamu makan ketika dia masih kecil. Di hatiku kamulah yang terbaik. Aku sangat mencintaimu. Jadi jangan marah pada aku, oke? Mengapa? Sepertinya itulah satu-satunya cara untuk menggunakannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena aku tidak bisa meyakinkanmu. Maka saya hanya bisa meyakinkan Anda. Saya dapat meyakinkan Anda. Seluruh hatiku, termasuk seluruh diriku, adalah milikmu. Ah. Aksi. Bukan Lin 11. Kami belum cukup baik. Mengapa itu tidak berhasil? Kami belum menikah. Aku tidak bisa menyakitimu. Hal konyol apa yang dikatakan si bodoh kecil itu? Kami bahkan tidak punya anak. Anak. Pokoknya, selama itu kamu. Saya bersedia melakukan keduanya. Tapi aku tidak mau. Hanya ada satu cara. Solusi apa? Aku ingin kamu menikah denganku. Segera kamu. Apakah kamu benar-benar bersedia menikah denganku? Bagus. Bisakah kita melanjutkannya? Mama. Lu Yunxi benar-benar akan menikah dengan Li Ancheng. Mustahil. Bukankah terakhir kali kamu mengatakan bahwa dia berpura-pura? Keduanya benar-benar mengirimkan ciuman mereka. Lu Yunxi tidak boleh menikah dengan Li Ancheng. Jika tidak, penanganannya akan semakin sulit di masa depan. Di mana Gu Mingyu? Jangan sebutkan itu. Aku bahkan tidak tahu kenapa. Lu Yunxi sekarang dengan sederhana. Abaikan Gu Mingyu. Pikirkan cara yang baik. Dia, Lu Yunxi, ingin menikah dengan Li Ancheng. Tidak ada pintu. Bersenandung kali ini. Saya tidak hanya ingin kota Leian membencinya. Saya ingin membuatnya terkenal. Keluar dari keluarga Lu. Mengapa? Yunxi ini akan diserahkan kepadamu mulai sekarang. Mengapa Nona Du belum keluar? Ah, hei, kelihatannya sangat indah di dalamnya. Burung puyuh. Ansheng, apakah aku terlihat baik? Burung puyuh. Adikku yang baik. Selamat, kamu akhirnya menikah dengan Lin An. Lin Ancheng adalah tunanganku. Menikah dengannya adalah hal yang biasa. Ini adalah hal yang biasa. Aku hanya menyesali hati kakakku yang berubah terlalu cepat.
Saudara Mingyu sangat mengabdi kepada Anda. Akibatnya, aku meninggalkanmu begitu kamu mengatakan aku akan meninggalkanmu. Bagaimanapun, adikku masih luar biasa. Anda bisa menyerahkan apapun demi kekuasaan dan uang. Adikku sangat mengaguminya. Berbicara tentang cinta yang mendalam. Apakah Gu Mingyu sangat mencintaiku? Saya khawatir hanya Anda yang tahu yang terbaik. Apa artinya? Apa menurutmu aku tidak bisa melihat apa yang kalian berdua lakukan? Saudari, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Adikku Mingyu dan aku sedang bersenang-senang. Hari ini adalah pernikahanku dan Ancheng. Sebaiknya kamu lebih jujur padaku. Lu Yunsi, hanya karena kamu masih ingin melawanku. Ini tidak seperti kamu jatuh ke tanganku. Datang. Apa yang harus dilakukan Ting Ting sekarang? Segera bawa Lu Yunsi pergi. Saya akan menikah hari ini. Pengantin wanita hilang. Hal besar terjadi. Bahkan jika Lu Anchen mencintainya lagi, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Ini dia pengantin wanitanya. Ini dia pengantin wanitanya. Bisakah Anda datang, Tuan Li? Jalan itu sepertinya kehilangan sesuatu. UPS, bagaimana orang ini bisa menghilang begitu saja? Mungkinkah Lu Yunsi melarikan diri dari pernikahan? Apa yang kamu bicarakan? Yunsi telah tiba di hotel. Bagaimana mungkin bisa lepas dari pernikahan? Ya ibu, jangan katakan itu. Meskipun kakakku biasanya melakukan hal-hal konyol, tapi dia juga tidak akan lari dari pernikahan. Taruh saudara itu. Ada apa, saudara? Mengapa kamu mengatakan itu? Saya melihat mobil saudara laki-laki Mingyu di luar hotel sebelumnya. Saya pikir saya tertipu. Saya tidak peduli. Mendadak. Ini tidak seperti yang ibu katakan. Kakak dan kakak Mingyu. Tidak. Adikku tidak akan melakukan ini. Itu rahasia. Saya punya banyak teman bisnis yang baik di sini hari ini. Di mana aku bisa meletakkan wajah tua tak tahu malu ini? Oh ya. Yun 11 ini. Itu benar. Kawin lari terakhir. Ini pelarian dari pernikahan. Bukankah ini memperlakukan Tuan Li seperti monyet? Mengapa Anda mengatakan bahwa Yun 11 dan Kuo Mingyu melarikan diri dari pernikahan mereka tanpa bukti apapun? Hahaha, kalau bukan karena kabur dari pernikahan. Mengapa pernikahanku akan dimulai? Yang lainnya hilang. Singkatnya, saya yakin Yunsi tidak akan melakukan hal seperti itu. Menurut Anda apa gunanya? Bukankah fakta ini jelas terlihat di depan mata kita? Tuan Li, keluarga Lu kami tidak punya cara untuk mengajari putri kami. Kalau tidak, pernikahannya harus dibatalkan. Apa yang harus dilakukan Tuan Li? Feng Er, kemana kamu akan membawaku? Oke. Aku tahu kamu tidak ingin tumbuh bersamaku lagi. Anda pasti terpaksa. Aku akan membawamu pergi sekarang. Kami berdua pernah ke masa peri. Wu Mingyu, kamu sungguh tidak tahu malu. Siapa yang mau mengikutimu? Saya ingin turun. Saya ingin turun. Kamu bodoh sekali. Tetaplah di sini dengan jujur. Jangan pergi kemanapun. Saya ingin turun. Anda tidak dapat mendengarnya. Bukan? Parkir, parkir, parkir. Hentikan mobilnya dan kamu akan mati. Sudah lama sekali. Adikku belum kembali. Tapi itu benar. Bagaimana aku bisa kembali ketika aku bisa bersama orang yang kucintai? Tuan Li. Saya tidak melihat ada gunanya terus menunggu seperti ini. Yang kemudian rusak adalah sejarah dan wajah uji jalan tersebut. Menurutku, lebih baik pernikahannya dibatalkan. Itu benar. Nona Lu telah memilih untuk melarikan diri dari pernikahan. Maka dia pasti tidak akan kembali.
Ya, itu sulit, Tuan Li. Biarkan dia menunggu dengan bodohnya. Sudah lama sekali, tapi Tuan Li masih belum menemukan Nona Lu. Tidak perlu melapor ke Tuan Li. Umumkan pembatalan manajemen. Tuan Li akan melakukan apa yang saya katakan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Aku tidak di sini. Lalu di mana aku harus berada? Bukankah kamu melarikan diri dari pernikahanmu dengan Gu Mingyu? Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Jangan bicara omong kosong. Manakah dari matamu yang melihat aku dan Gu Mingyu melarikan diri dari pernikahan? Kata-katamu mengingatkanku. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Kalau tidak, aku sangat lelah. Mengapa kamu membiarkanku pergi? Biarkan aku pergi dan tunggu aku. Vincentius. Ya, dia adalah kamu. Ayo pergi ke rumah sakit. Bagus. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Tidak menginginkan siapapun atau apapun. Pembawa acara mengajak kedua mempelai untuk bertukar cincin. Siapa yang memukul? Kata Tuan Yi. Siapa yang memukulku 100 kali tanpa henti? Apakah kamu baik-baik saja? Orang dewasa kecil. Apakah ada metode kerajaan? Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu. Tangkap kalian semua. Mendengus. Apakah kamu masih mengetahui hukum raja? Anda bisa menuntut saya. Mari kita lihat siapa yang ditangkap polisi. Saudari, saya tidak tahu di mana saya menyinggung perasaan Anda. Anda harus menangkap kami di sini tanpa alasan. Mulut bebek mati. Saya tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti matinya. Benar? Menderita. Ini adalah video pengawasan ruang ganti saya. Untungnya, saya lebih berhati-hati. Jika tidak, seseorang akan mencoba menipu saya agar menggunakan bukti. Bagaimana Anda masih ingin menjelaskannya sekarang? Saudari. Saudari, aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Saudari, aku bisa memaafkanmu. Sungguh. Tamparan ini untuk merusak pernikahanku dengan Li Ancheng. Tamparan ini karena tidak mempedulikan persaudaraan.
Tamparan ini. Aku menghajarmu untuk menabur perselisihan antara aku dan Yu Cheng. Kabupaten Luyun, siapa yang memberimu keberanian untuk memanggilku nyonya? Oh suamiku, tanganku sangat sakit. Beraninya kamu melukai tangan istriku? Kedua pria itu dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Hei, pelan-pelan. Buang mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Bukankah itu terlalu murah bagi mereka? Mendengus. Buang saja mereka ke gunung dan mendaki. Biarkan mereka mencoba berjalan juga. Aku tidak akan membunuhmu. UPS, Nyonya bilang itu Tuan Li, aku tidak menginginkanku. Biarkan saja mereka pergi. Ada kamera pengintai yang dipasang di ruang tunggu saya, tapi saya tidak memotret apa yang dia kenakan. Dan dia tidak menyebabkan kerugian apapun padaku. Tidak ada gunanya memanggil polisi. Jika kita memukulnya terlalu keras. Jika mereka tidak menyimpan semuanya, mereka akan memukulinya. Nanti kerugian kita akan semakin besar, bukan? Tapi yang paling penting adalah, hari ini adalah malam pernikahan kami. Aku tidak ingin orang lain merusak mautku. Apakah menurut Anda begitu, suami? Kamu baru saja memanggilku apa? Aku menikah denganmu. Tentu saja kamu adalah suamiku. Terima kasih. Apakah kamu bermimpi lagi? Jika kamu menyukaiku, aku memanggilmu suami. Suami-suami. Ah. 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 Anda masih tidak mau, kan? Bukan aku. Bisakah Lu Yunsi menjadi lebih sukses? Malam pengantin. Anda datang ke bibi saya saat ini? UM. Perbandingan. Apa kabarmu? Ah, oke. Oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, Jepang akan datang dalam waktu yang lama. Oke? Ada banyak waktu. Itu bagus. Selain umur kita panjang, kita juga punya hubungan jangka panjang kan? Jangan khawatir karena Anda di sini sekarang. Aku akan menahanmu untuk tidur, datang dan pergi. Sayang, tunggu aku. Aku lupa tasku. Oh, Baby Lee selalu meneleponmu? Tidak menelepon saya. Apakah itu memanggilmu? Apa? Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Ting Fung sampai sekarang. Bahkan bukan pacar. Bagus. Batang, jangan khawatir menjadi lajang. Ayo pergi. Jatuh cinta saja. Apakah perlu merasa khawatir? Kenapa kamu begitu kejam? Apakah kamu masih kesakitan sekarang? Mengapa? Bagaimana bayi perempuanku menjadi seperti ini? Wenxin, kamu harus membuat keputusan untuk Ting Ting. Ting Ting kami. Dia tidak melakukan apapun. Diambil oleh Lu Yunsi. Beri dia pelajaran. Saya meninggalkannya di hutan pada malam hari dan berjalan-jalan sepanjang malam sebelum kembali. Anda tidak tahu. Dia penuh luka. Masalahnya adalah kesalahan apa yang saya lakukan? Aku membuat adikku tidak bahagia. Kakak tidak bermaksud begitu. Kakak tidak bermaksud begitu. Wenxin sebenarnya mengatakan semuanya. Ting Ting kami diintimidasi seperti ini. Bukankah karena dia, Lu Yunsi, ingin Lian Cheng mendukungnya? Ting Ting kami adalah putrimu. Dia tidak punya hak untuk berbicara. Maksudmu? Wenxin, kamu lebih tua. Kamu sangat luar biasa.
Sudah waktunya bagi Anda untuk lebih membantu saya. Anda benar, menunggu Anda menjadi lebih baik setiap hari. Pergi ke perusahaan untuk bekerja. Saya khawatir pergi bekerja saja tidak cukup. Ada begitu banyak orang di perusahaan. Saya khawatir sulit meyakinkan masyarakat. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan, Wenxin? Bukankah kamu masih memiliki beberapa bagian tambahan di tanganmu? Transfer saja ke Ting Ting. Biarkan dia menjadi manajer umum lagi. Ting Ting kami sangat bagus. Dia bisa melakukannya. Tidak. Mengapa tidak? Bukannya kamu tidak tahu. Beberapa dari saham itu bukan milik saya. Saudara M.U. King telah meninggal selama bertahun-tahun. Anda telah mengelola saham tersebut. Lagi pula Fu Yunxi sudah menikah. Air yang dibuang oleh putri yang sudah menikah. Anda harus memberinya bagian. Wen King, bagaimana menurutmu? Lu Yunxi berselisih dengan kita. Jika dia mendapat saham Lu Group, bisakah kita tetap memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Anda harus memberi kami bagian Anda untuk evaluasi. Ini adalah pilihan terbaik. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Hahaha, terima kasih ayah. Tidak banyak yang tersisa. Lu Yunxi, kamu tidak menyangka suatu hari nanti aku akan menjadi manajer umum Lu, bukan? Mendengarkan. Saya tidak berharap Anda mendapatkan saham Lu Group dengan mudah. Sekarang saya adalah Direktur Lu Corporation. Ditambah lagi cerita tentang nama dan gadis itu. Kita mungkin tidak lebih buruk dari sejarah. Selama kita berdua bergabung, Telan Group Lux. Ini hanya masalah waktu. Hahaha. Tidak bagus. Mengapa Anda panik? Jika ada yang ingin Anda katakan, silakan katakan. Itu kekuatan. Lu Yunxi, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah grup Lu. Apa aku aneh di sini? Bukankah ini tuanku? Dia mengatakan 2 hari yang lalu bahwa dia ingin menikah denganku. Kamu berhubungan dengan adikku begitu cepat. Sayang sekali. Anda sudah menikah dengan Yi Ancheng. Saya berhak mengejar siapapun. Termasuk adikmu. Gu Mingyu. Seleramu tidak enak, kan? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda lihat dalam dirinya. Oh, benar. Anda adalah sampah sejak awal. Wanita jalang dan sampah ini bukanlah pasangan yang serasi di surga. Adikku yang baik. Anda di sini bukan untuk memberi selamat kepada saya karena telah menjadi manajer umum. Sayang sekali. Tidak bagus di sini. Silakan keluar. Aku khawatir kamu tidak punya hak untuk menyuruhku pergi. Anda akan segera tahu apakah saya memiliki hak ini. Seseorang datang dan usir dia keluar. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Lu Yuanxi, jadi bagaimana jika kamu menikah dengan Li Ancheng? Ini adalah keluarga Lu. Keluarga Li-nya mendominasi langit di Beicheng. Aku juga tidak peduli dengan urusan Lu. Aku khawatir kamu lupa. Grup Lu didirikan oleh ibu saya. Aku lebih berwarna darimu. Adikku yang baik, saya khawatir Anda belum mengetahuinya, bukan? Ayah telah memberiku bagian ibumu. Ngomong-ngomong, ayahku sangat menyayangiku. Aku hanya meneteskan 2 air mata. Ayah berjanji padaku. Kamu dan ibumu yang berumur pendek benar-benar tidak pantas mendapatkan apapun. Anda berani memukul saya. Jika aku memukulmu, aku akan memukulmu. Apakah kamu masih membutuhkannya? Hei, kamu lagi ngapain? Apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, kamu di sini. Ayah, saudara perempuan.
Saya kira saya mendengar bahwa Anda memberi saya posisi manajer umum. Dia merasa tidak nyaman. Membawa orang ke sini untuk membuat banyak keributan. Ayah, aku tidak ingin kamu mendapat masalah. Kalau tidak, lupakan saja. Ting-ting, kamu sangat mampu. Ayah sangat lega menyerahkan perusahaan itu kepadamu. Ini rinci. Anda sudah menikah dengan Li An. Jangan mengurus suamimu dan membesarkan anak-anakmu di rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Untuk apa aku di sini? Aku bertanya padamu. Apakah kamu memberinya seluruh bagian ibuku? Ya atau tidak? Ya. Saya adalah ketua grup lo. Saya bisa memberikan ekuitas kepada siapapun yang saya inginkan. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Mengapa Anda mengatakan saya tidak memenuhi syarat? Lihat sejak kecil. Ini jelas tertulis di sini. Ibuku meninggal. Semua saham adalah milik Anda. Tapi Anda mungkin lupa yang terakhir. Setelah aku menikah, Anda harus mengembalikan semua sahamnya kepada saya. Bintang. Dari mana Anda mendapatkan file ini? Tidak terduga. Inilah yang diajarkan ibu saya kepada saya sebelum dia meninggal. Saya datang hari ini hanya untuk mengambil kembali semua milikku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Paman Lu. Bagian ini. Tapi Anda tidak bisa memberikannya kepada Yunsi. Saya ingin merepotkan Anda untuk mencari tahu. Bisakah ini diberikan kepada Yunsi? Namun saham ini awalnya milik Yunsi. Yusi, walaupun kamu tahu itu benar. Namun hal ini sudah lama sekali terjadi. Sekarang saya adalah ketua Lu Group. Saya mempunyai keputusan akhir mengenai distribusi ekuitas. Haha. Ting-ting selalu luar biasa. Anda tidak bisa hanya iri padanya. Anda tidak memikirkan perkembangan masa depan perusahaan, bukan? Bagaimanapun, masalah ini sudah selesai. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ayah, kamu tahu kamu sangat mencintaiku. Bukankah Anda jelas-jelas menindas orang? Apa yang Anda katakan salah? Kalau mau disalahkan, salahkan saja adikku. Ayah melakukan ini semua demi kebaikan perusahaan. Siapa bilang istriku tidak berguna? Tuan Lin. Kenapa kamu di sini? Jika saya tidak datang, istri saya diintimidasi dan saya bahkan tidak menyadarinya. Tidak ada yang terjadi. Yunsi ini adalah putriku. Bagaimana saya bisa menindasnya? Ya, Tuan Li. Ayah saya yang ingin memberi saya saham perusahaan. Kakak merasa tidak nyaman. Ajak saja orang kemari dan buat keributan. Kakak, kamu bilang kamu sudah menikah dengan Tuan Li. Apa yang kamu inginkan? Mengapa Anda tidak mau melepaskan saham sekecil itu pun di perusahaan Lu? Di mana saya menyinggung saudara perempuan saya? Adikku akan melakukan ini padaku. Lu sweating yang kejam. Mengapa kamu berpura-pura menjadi teratai putih saat ini? Jelas sekali kamulah yang mencuri saham Yun 11. Tuan Lu. Haruskah Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi dengan yang satu ini? Jelas tertulis hitam putih di kertas itu. Sesuai perjanjian awal, saham ini seharusnya menjadi milik istri saya, Tuan Li. Itu saja. Saya mengelola seluruh saham perusahaan. Lin 11, kamu juga tahu ini. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan dan mengelola perusahaan. Jadi saya pikir untuk perkembangan perusahaan ke depannya akan lebih tepat jika kita memberikan bagian ini kepada Ping Ping. Sepertinya Tuan Lu tidak berniat mengembalikan sahamnya. Tuan Li. Sejak ini, maka kami hanya bisa menuntut dan menemui Anda di pengadilan. Hai Tuan Li. Tuan Li. Ini hanyalah sebuah dokumen. Itu belum diaktakan. Tidak ada akibat hukumnya kan? Kepala polisi Li akan mulai hari ini. Putuskan semua kerjasama dengan grup Lu. Tuan Li, mohon jangan ganggu kerjasama Anda dengan Lu grup kami. Hahaha, pasti pergi. Sejarah bukanlah pelanggan besar kami. Bukankah ini hilang? Apa yang perlu Anda takuti? Diam. Apa yang kamu tahu? Terima kasih kepada Anda. Lu Sweating bangga memiliki kecerdasan bisnis.
Saya bahkan tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu. Jangan pernah memikirkan status Lishi Group di Beijing. Tuan Li telah mengakhiri kerjasama dengan grup Lu Anda. Akankah ada orang yang masih bekerja sama dengan Anda? Grup Lu Anda tinggal menunggu sampai ditutup. Nona, ayah sempat bingung sejenak, haha. Bagian yang ditinggalkan ibumu. Ayah bersedia mengembalikannya padamu. Hahaha. Ayah, Anda menutup dis tambahan. Apa yang harus saya lakukan? Saudari Xian, kamu perlu berlatih sedikit untuk mengembalikannya sekarang. Dengan cara ini Anda bisa berlatih di perusahaan untuk sementara waktu terlebih dahulu. Tunggu sampai Anda memiliki beberapa prestasi. Ayah mentransfer sahamnya kepadamu. Ini konyol untuk posisi saya sebagai manajer umum. Anda bahkan tidak memiliki saham sekarang. Saya masih ingin menjadi manajer umum. Izinkan saya memberi Anda orang yang kuat terlebih dahulu. Jangan percaya padamu. Saya pikir apa yang dikatakan istri saya masuk akal. Hari ini kamu lakukan saja apa yang Guru Yun katakan. Haha, mari kita mulai dari meja depan. Ini, saya masih ada rapat. Kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama, hahaha. Ya ayah. Tunggu saja dan jangan bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Bawakan aku secangkir teh. Biarkan aku menuangkan teh untukmu. Anda sekarang berada di meja depan perusahaan. Adalah nenek moyang. Apakah terlalu berlebihan meminta Anda menyajikan teh? Hei, jika kamu tidak mau, mati saja. Anda bisa melakukannya sekarang. Tetap padamu. Berhenti, tidak ada makanan tersisa. Tehmu. Permisi. Tapi Anda bahkan tidak bisa menuangkan secangkir teh dengan baik. Bagaimana menjadi manajer umum? Mengapa kamu ada di sini hari ini? Jika saya tidak datang, bagaimana saya tahu Anda ditindas seperti ini? Mengapa kamu perlu memberitahuku hal ini? Ya, kamu percaya padaku. Bukannya aku tidak memberitahumu. Hanya saja menurutku aku mempunyai kemampuan untuk menangani hal ini. Maksudmu aku tidak seharusnya melakukannya? Tentu saja tidak. Keluarga kami aman. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Ada apa? Ada yang harus aku tangani. Berapa hari saya akan meninggalkan Beijing? Selama periode ini, saya ingin menyerahkan semua urusan perusahaan kepada Anda. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan semua uang yang dimiliki perusahaan? Bahkan jika kamu mengalahkan mereka semua, An Seong, kekuatan utama, juga harus memiliki ruang dan makanan. Astaga! Apakah kedua orang ini harus begitu manis? Saya bisa mati dengan cepat. Mendengus. Bisa menangkapku. Terima kasih banyak atas kerja keras Anda. Oke, aku harus pergi dulu. Aku akan menunggumu kembali dengan patuh. Bagus. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa, Lin Suyuan? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yah, meskipun kamu bilang kamu mendapatkan kembali sahammu. Tapi menurutku Lu Sueting pasti tidak akan menyerah dalam keadaan ini. Dan ada Gu Mingyu. Gabungan keduanya pasti penuh dengan orang jahat. Mengapa? Jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Tapi aku butuh bantuanmu. Cara apa? Kamu bilang aku pasti akan membantu. Datang. Beruang. Anda mengirimkan dokumen ini kepada saya atas nama perusahaan riset besar, bukan Yunsi.
Mengapa saya tidak mengerti maksud Anda? Bukankah kamu di sini? Mengapa saya harus mengirimkannya kepada Anda lagi? Ketika saya bilang kirimkan ke saya, itu dikirim ke sini. Anda adalah debitur seumur hidup. Jangan khawatir. Serahkan Yunsi padaku. Gu Mingyu dan MU Swening akan menikmatinya selanjutnya. 1000 pukulan. Apa yang kamu katakan? Ayahmu mengembalikan sahamnya kepada perempuan jalan kecil itu, Lu Yunsi. Dia juga meminta Anda menjadi petugas meja depan di perusahaan. Nyata. Saya sekarang menjadi bahan tertawaan di perusahaan. Bagaimana saya akan bersikap di masa depan? Feng Ping, jangan cemas dulu. Apalagi yang ayahmu katakan? Ayahku juga berkata, selama saya melakukannya dengan baik, raihlah beberapa prestasi. Dia memberi saya bagiannya. Oh, tidak apa-apa. Soalnya, meskipun Lu Yunsi mendapat bagiannya, tapi saham ayahmu adalah mayoritas. Kamu hanya perlu mendapatkan bagian ayahmu. Di rumah Lu, wanita jalan kecil itu harus mendengarkanmu. Tidak semudah itu. Perekonomian sedang dalam resesi sekarang. Bisnis Lu bahkan lebih sulit lagi. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan hasil? Justru karena ini. Mari pikirkan solusinya dengan hati-hati. Siapa ini? Ini sudah larut malam. Nyonya sedang mengantarkan ekspres. Ada kiriman ekspres penting dari wanita tertua saat saya keluar. Apakah perempuan jalan kecil itu diusir dari jalan karena dia tidak menyukainya? Mengapa saya masih menerima pengiriman ekspres? Bawa ini kembali padaku. Hei, tunggu sebentar. Sangat bagus, sangat bagus. Tuhan tolong aku. Ting Ting, apa hebatnya ini? Mama. Dokumen ini merupakan laporan penelitian khusus untuk Lishi Group. Laporan penelitian untuk Lishi Group. Mengapa kamu memberikannya kepada perempuan jalang itu? Lu Yunsi? Ya ampun. Apakah kamu tidak tahu? Lian Cheng tidak ada di Beijing sekarang. Sebelum dia pergi, dia menyerahkan perusahaan itu kepada Lu Yunsi. Yah, kurasa orang itu juga tidak sengaja mengirimkannya. Saya kehilangan alamat saya, jadi tidak sengaja dikirim ke rumah kami. Oh. Jadi apa yang tertulis di situ? Bu, lihat. Tertulis bahwa Beijing akan mengembangkan resor wisata terbesar di Cina di selatan kota. Berita ini masih dalam tahap kerahasiaan, namun akan diumumkan ke publik paling lambat 2 minggu kemudian. Dan di sebelah resor wisata ini adalah ruang terbuka, kosong selama bertahun-tahun. Namun baru-baru ini, mempersiapkan penjualan lelang. Kalau begitu datang dan lihatlah. Tempat ini adalah resor wisata. Saya melihat ada sebidang tanah kosong tanpa yang ini. Artinya, siapapun yang membeli tanah ini, siapapun yang menjadi kaya, ya, asalkan saya memotret negeri ini jika waktunya tiba. Tunggu sampai harga tanah ini melonjak. Ayah menatapku dengan kagum. Bagiannya adalah milikku. Oke, Ting Ting, tolong hancurkan ini dengan cepat. Kita tidak boleh jatuh ke tangan perempuan jalang kecil Dongsin itu. Mengapa? Mengapa kamu tidak merobeknya? Mama. Kali ini saya tidak hanya ingin mendapatkan bagian Lu. Saya ingin membuat Lu Yunsi jatuh ke dalam perangkap besar. Saya baru beberapa hari meninggalkan kota Lian. MU Yunsi menyebabkan kerugian besar pada Lishi. Anda bilang kota Lian belum dimaafkan? Datang dan kembalikan ini ke kurir. Biarkan dia dikirim untuk mendirikan tempat tinggal. Ai Ting Ting. Katamu tanah ini masih sangat murah sekarang. Tapi biayanya masih lebih dari 1 miliar. Ayahmu mungkin tidak punya uang sebanyak itu. Tidak apa-apa, ada seseorang yang bisa membantu saya.
Kesemutan. Semua yang Anda katakan adalah benar. Benar sekali. Sesuatu yang sama pentingnya dengan bulan yang cerah. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Tapi ini bukanlah jumlah uang yang sedikit. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tunggu sampai tanahnya dibongkar. Kami mengirimkannya. Sekalipun kita harus menelan sejarah saat itu bukan tidak mungkin. Oke, izinkan saya membantu. Kakakmu Mingyu, kamu yang terbaik bagiku. Tentu saja. Hyunsin persis seperti yang kamu duga. 6 tahun. Bagaimana Anda mengambil umpannya? Tak hanya itu, ia juga mengenakan pelindung tubuh. Hanya apa yang saya inginkan. Aku mengetahuinya saat itu. Keluarga Lu sendiri tidak dapat mengambil alih sebidang tanah ini. Yang saya inginkan adalah mengirim Lu Sueting dan Gu Mingyu bersama-sama. Lelangnya harusnya soal barang, kan? Bersiap-bersiap. Aku punya pertunjukan yang bagus untuk ditonton, hahaha. Saudari, kamu juga datang ke pelelangan. Kok bisa terjadi diskusi? Katakan saja pada adikmu sebidang tanah mana yang kamu suka. Saudari, izinkan aku memberikannya padamu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya di sini hari ini atas nama Grup Li. Status Grup Li Anda tidak mengharuskan Anda. Memang benar Grup Li kaya dan berkuasa. Tapi kudengar Li Beicheng tidak berada di Beicheng akhir-akhir ini. Dia menyerahkan perusahaan itu kepada Anda untuk dikelola. Masalah apa yang akan Anda buat selama periode ini? Aku tidak tahu apakah aku akan memaafkanmu. Lu Sueting, kamu benar-benar terlalu malas untuk mengkhawatirkan apapun. Ini adalah masalah antara pasangan. Itu bukan urusanmu. Bai Xiao Xiao, tunjukkan rasa hormat padaku. Tuan Gu, saya, Bai Xiao Xiao, selalu seperti ini. Ketika saya bertemu orang baik, saya secara alami akan menghormati mereka. Sayang sekali kalian berdua diperlakukan seperti ini. Tidak perlu. Bai Xiao Xiao sudah selesai. Mari kita berhenti bicara omong kosong pada mereka. Lu Yunsi, mari kita lihat hari ini. Selanjutnya saya nyatakan. Lelang tanah hari ini resmi dimulai. Pertama kita akan menawar sebidang tanah pertama. Harga awal adalah. Hal berikutnya yang akan kami lelang adalah lot nomor 16 hari ini. Di mana tanah ini? Terletak di selatan Beicheng. Harga mulai 800 juta 900 juta. Grup Gu menawar 900 juta. 1 miliar. 1,1 miliar 1,2 miliar. Apakah ada tawaran untuk 1,3 miliar? 1,4 miliar. Saya tidak menyangka adik saya juga tertarik dengan tanah ini. Saya tidak tertarik dengan tanah ini. Hanya saja aku meminta semua yang kamu inginkan. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. 1,5 miliar 1,6 miliar. 1,7 miliar 1,8 miliar. 2 miliar. Selamat kepada Lu Grup yang telah memperoleh tanah ini seharga 2 miliar. Terima kasih. Adikku mengalah dan mengizinkanku mengambil gambar tanah ini. Saya harus berterima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih. Harga 2 miliar. Jangan sampai kehilangan ini pada akhirnya. Maka Anda optimis. Saya ingin menghasilkan banyak uang dari tanah ini. Ayah mengatakannya. Selama saya berhasil kali ini, dia memberi saya bagiannya. Saat itu keluarga Lu akan menjadi milikku. Jadi bagaimana jika Anda mendapatkan kembali saham itu? Anda masih harus mendengarkan saya di rumah Lu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Andalah yang terakhir. Jangan menembak kaki Anda sendiri dengan menembak kaki Anda sendiri. Mengapa kamu berbicara omong kosong padanya? Dia juga seorang saudara perempuan. Tanah hari ini hampir selesai difoto. Mengapa Anda belum mengambil tindakan? Tapi adikku selalu sangat cerdas. Anda tidak akan kecewa. Yang kami lelang di bawah ini adalah tanah terakhir hari ini. Tanah ini adalah lot 18 yang terletak di sisi barat Beicheng. Harga mulai 600 juta. Tanah di sekitarnya sepi. Harga awal 600 juta. Jika ada yang membeli. Benar, dia pasti dimanfaatkan. Lagi pula aku tidak akan membelinya. Ya, saya juga tidak akan membeli tanah ini.
Nyonya Li sebenarnya ingin membeli tanah ini. Apakah dia gila? Saya mendengar Nyonya Li. Ternyata dia bodoh dan tidak kompeten. Tuan Li sebenarnya menyerahkan pengelolaan perusahaan kepadanya. Saya melihat perusahaan ini cepat atau lambat akan hancur. Ya, Tuan Li pasti tahu. Buat dia marah. Nyonya, Anda tidak boleh membeli tanah ini. Ini membuat kita rugi. Jangan khawatir, percayalah padaku. Ya, meskipun Anda tidak mempercayai wanita itu, Anda juga harus mempercayai semua kucing kami. 600 juta untuk pertama kalinya, 600 juta untuk kedua kalinya. 600 juta. Transaksi ketiga. Selamat kepada Lux Group yang telah mengakuisisi lot 18 seharga 600 juta. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Lu sweating. Tentu saja aku menertawakanmu karena bodoh. Oh, Lu Yunsi. Aku khawatir kamu tidak mengetahuinya. Bukan? Saya tidak akan memberitahu Anda lokasi tempat Anda memotret. Polusi di sekitarnya sangat serius. Jika difoto, itu akan menjadi gurun yang tidak berguna. Habiskan 600 juta untuk membeli tanah ini. Hei, kamu baru saja menikah dengan Li Ancheng. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi Li Shi Group. Saya ingin melihat apakah Li An City akan memaafkan Anda. Nyonya UPS, aku baru saja berkata, tanah ini tidak bisa dibeli. Kerugian 600 juta ini bukanlah jumlah yang sedikit. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Tuan Li? Oh, hancurkan di tanganmu. Saya khawatir belum tentu. Andalah yang membeli sebidang tanah itu seharga 2 miliar. Jika kamu kalah, saya khawatir baik sejarah maupun sejarah tidak akan membiarkan Anda pergi. Saudari, kapan ini terjadi? Anda masih berpura-pura begitu tenang dan tenang. Kepada siapa harus ditunjukkan? Karena kita adalah saudara perempuan. Sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Resor wisata terbesar akan dikembangkan di bagian selatan Beicheng. Dan tanah yang saya potret tepat di sebelahnya. Setelah sebuah resor wisata dikembangkan, nilai tanah saya akan meningkat 3 kali lipat. Maka saya akan membawa manfaat besar bagi perusahaan. Saham ayah adalah milikku. Tanpa diduga, keluarga Lu adalah milikku juga. Lu Yusi tidak menduganya, kan? Ahahaha. Ya, aku sangat menantikannya. Semuanya, tonton beritanya. Lihat dengan cepat. Beichen baru saja mengadakan konferensi pers. Apa yang dikatakan pada konferensi pers? Beichen memutuskan untuk melakukan pembangunan lingkungan di barat. Dan mengembangkan proyek pariwisata dan liburan. Dan selatan. Karena masalah lingkungan hidup. Tidak ada pembangunan komersial yang diizinkan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, tempat Nona Lu mengambil foto itu hancur di tangannya. Perang dingin lift telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu mungkin. Itu jelas di selatan. Bagaimana menjadi sebuah proyek? Yun 11, kapan kamu pertama kali mendapatkan kemampuan memberi makan? Andai saja ada yang mengetahui berita ini lebih awal, Anda akan menghasilkan banyak uang besok. Bukankah menurut Anda itu sangat mudah? Apa yang sedang terjadi? Cuaca. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu jelas di selatan. Bagaimana menjadi barat? Apa yang salah? Bukankah kamu sempurna? Apa yang terjadi? Aku mengenalmu. Berita yang saya terima berasal dari selatan. Saya tidak tahu bagaimana hal itu berubah menjadi rasa iri. Jadi saya katakan, orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Terima kasih juga padamu. Begitu terobsesi dengan sebidang tanah itu. Jika ini diturunkan oleh saya tidak tahu mengapa Anchen kami tertawa. Bagaimana mungkin? Tuan Yun Si Li sangat mencintaimu. Bahkan jika Anda kehilangan uang dalam permainan ayam ini, itu bukan masalah besar. Mo Yun Si adalah salahmu lagi. Anda menjebak saya lagi. Mengapa? Anda tidak bisa mengatakan itu. Ini jelas berita palsu yang Anda tidak tahu dari mana Anda mendapatkannya. Saya tidak ingin pengiriman ekspres ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Yun Si kamu.
Anda ingin membunuh saya. Bukankah aku ingin menyakitimu? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Hai Ming Yue. Keluar dari sini. Oke, ayo berangkat. Yu si tua tidak diizinkan pergi. Kaulah yang sengaja menjebakku. Anda ingin mengambil semua milik saya, bukan? Aku akan bertarung denganmu. Tolong cari tahu. Adik. Ada sesuatu tentang ini. Itu bukan milikmu sejak awal. Terlepas dari statusnya sebagai putri keluarga Lu. Atau saham Lu Group. Lu Yusi, jangan bangga. Saya belum kalah. Setiap hari mulai sekarang akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Hidup lebih buruk daripada kematian. Dia membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Saya sangat takut. Tapi yang lebih kamu khawatirkan sekarang adalah apa yang akan dilakukan Lu Ensin padamu, bukan? Anda menyebabkan kerugian besar pada grup Lu. Ayah saya paling menderita sejak kecil. Dia tidak akan menyalahkan saya, benarkah? Maka saya harus menunggu dan melihat. Namun kejadian hari ini hanyalah permulaan. Setiap hari mulai sekarang saya bersedia membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Ayo pergi, tersenyumlah, Wem. Apa yang harus dipotret? Nyonya, kami semua sudah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini. Kamu luar biasa. Sebidang tanah kecil sebenarnya memungkinkan kelompok sejarah menghasilkan banyak uang. Nyonya, kami sangat terkesan dengan kekaguman Anda. Bagus, bagus, sederhana, rendah hati. Inilah yang harus saya lakukan. Oke, mari kita lanjutkan bekerja. Seorang Chen, di kehidupan terakhir, kamu terlibat dalam sejarah yang paling kamu pedulikan untukku. Aku harus melindungi tempat ini bersamamu dalam hidup ini. Suamiku, aku punya kabar baik untukmu. Yusi. Aku tahu segalanya tentang hari ini. Bagus sekali. Itulah masalahnya. Hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku memberikan semuanya padamu. Itu tentu saja untuk melengkapi malam pernikahan kami. Aku benar-benar siap kali ini. Yun 11. Saya masih di sini. Yunsi, tunggu sampai aku pulang untuk membicarakan hal ini. Oke, kalau begitu kita bisa membahasnya secara mendalam saat Anda kembali. Diskusikan secara mendalam. Inilah yang bisa saya dengar. Hai Yunsi. Anda bilang Lu Sueting memiliki sebidang tanah seperti itu? Apakah grup Lu akan menderita? Hei hei hei. Ada juga sebuah cerita. Setengah dari 2 miliar itu milik Story Group. Saya khawatir Story Group juga tidak tahan. Inilah yang ingin saya lihat. Ibu, sangat terlambat. Kenapa kamu belum tertidur? Ibu masih terburu-buru membuat rencana untuk besok. Tunggu sampai kontrak ini ditandatangani. Mulai sekarang, grup Lu akan berada di jalur yang benar. Yun 11, kamu harus ingat. Bagaimana dengan grup Lu? Ini adalah usaha seumur hidup ibuku. Anda akan tumbuh di masa depan. Anda harus melindunginya. Tahu. Mengapa? Yunsi, apa yang akan kamu lakukan? Bersiaplah, Sasao. Apa yang harus dipersiapkan? Dapatkan saham perawat. Saya ingin sebanyak yang saya inginkan. Oke. Bantu saya memeriksa sesuatu yang lain. Aku harus mengalahkanmu sampai mati hari ini. Aku tidak memilikimu dan kamu masih keras kepala, jadi berhentilah bertengkar. Lu Sueting. Ini semua salahmu. Hanya karena kamu. Sekolah Lu mengalami kerugian besar.
Sekarang perusahaannya akan bangkrut. Itu bukan urusanku. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Ketuanya tidak baik. Pasar saham Lu Grup anjlok. Seseorang membeli saham kita. Siapa dia? Si Shili Siunsi. Saya mohon segera. Kamu. Ada apa denganmu? Bagaimana? Saya punya banyak sekali. Begitu banyak sakit perut. Kamu pergi ke rumah sakit? Pergi ke rumah sakit. Nona Du, selamat atas kehamilan Anda. Nona Du, selamat atas kehamilan Anda. Saya sedang hamil. Benar sekali. Hanya saja Nona Lu, Anda mungkin sedikit terlalu bersemangat. Ini tidak baik untuk bayi dalam perut Anda. Aku berangkat dulu. Ting Ting, beritahu ibu dengan jujur. Apakah Anda sedang mengandung anak Bu Mingyu? Ting Ting, ini berita bagus. Satu-satunya yang bisa membantu kita sekarang adalah Gu. Pada saat ini, Anda sedang mengandung anak keluarga Gu. Pergi saja dan mohon pada Mingyu. Jika keluarga Gu mengambil tindakan, kita bisa menyelamatkan keluarga Lu. Kesemutan. Ibu yang bepergian. Aku akan ke rumah Gu sekarang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lin Yu. Saya mohon, tolong buka pintunya. Mingyue, kecuali kamu sekarang. Tidak ada yang bisa membantu saya. Apa yang kamu perdebatkan? Berteriak. Tidak ada pendidikan sama sekali. Lu Sueting. Terima kasih sudah berani datang ke sini. Jika bukan kamu, keluarga Gu kami akan secara paksa memberikan kompensasi 1 miliar dengan darah. Sentuh aku. Aku dijebak oleh Lu Yunsi. Betapa mudahnya mengatakan Frameap. Keluar dari sini sekarang. Mingyu tidak akan melihatmu. Bibi dan Paman, kamu tidak bisa melakukan ini padaku dan hamil. Apa yang kamu katakan? Anda sedang mengandung anak Mingyu. Apa yang kamu lakukan, Sueting? Saya memperingatkan Anda. Kami, keluarga Gu, tidak mengenali anak ini. Bahkan jika kamu dilahirkan, ia juga merupakan spesies liar yang tidak diadopsi oleh siapapun. Batalkan untuk saya dengan cepat. Ini adalah anakku dan Mingyu. Mengapa Anda ingin saya membatalkannya? Lu Suekin. Siapa yang mengizinkanmu membentak ibuku? Akhirnya melihatku. Lu Sueping. Tidak bisakah kamu mengerti apa yang dikatakan ibuku? Menggugurkan anak tersebut. Ini baik untuk Anda dan saya. Anda. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Lu Sueting. Kamu sangat menyakitiku. Ini cukup sopan bagi Anda. Bu, ayo pergi dan abaikan dia. Giok. Tolong jangan lakukan ini padaku. Hai Sasha Yunsi. Saya menemukan semua yang Anda minta untuk saya periksa. Kuceritakan lagi padamu. Oh benar, saya juga mendengarnya. Dikatakan bahwa Lu Sueting sepertinya sedang hamil. Itu anak Gu Mingyu. Tapi tanpa menambahkan atau mengakui. Gu Mingyu pertama kali membenci Lu Sueping. Bagaimana bisa begitu kuat? Letakkan berita yang Anda temukan di ponsel saya. Oke. Hujan deras. Ayolah, suami. Haha. Sangat merindukanmu. Kamu bahkan tidak tahu betapa aku merindukanmu saat kamu pergi. Aku juga merindukanmu. Anda tahu, saya sudah berada di sana sejak pekerjaan saya selesai. Senang sekali Anda ada di sini. Kamu baru saja kembali, perlu istirahat yang baik. Ada pertunjukan besar malam ini dan saya ingin mengajak Anda menontonnya bersama. Drama. Mulai hari ini, tidak ada yang akan menonton.
Segera pergi ke kamar 403 Hotel Huangting. Siapa kamu? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Anda akan tahu kapan Anda datang. Sakit saraf. Hotel Istana Kerajaan. Tuan Lu, apakah kamu benar-benar putus dengan Nona Luer? UPS. Tentu saja aku masih bisa berbohong padamu. Jika Lu Sueting melihat betapa tampannya dia saat itu. Ini pekerjaan yang bagus untuk ditembus. Apa menurutmu aku akan bersama wanita seperti ini? Dia menyebabkan keluarga kami kehilangan begitu banyak uang. Tahukah kamu? Sebenarnya, itu kamu yang aku suka. Membenci. Oh, sungguh mengecewakan. Lu Suetian, kenapa kamu ada di sini? Anda orang tropis. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melihat gambar sebagus itu. Ming Yue, haruskah kamu menjelaskan kepadaku siapa wanita ini? Putriku masih perawan, apakah kamu ingin aku memberitahumu? Setiap orang telah dipisahkan. Saya mendengar semua yang baru saja Anda katakan di luar. Saya telah mengabdi kepada Anda selama bertahun-tahun. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Apa yang kamu dengar? Lu Sueting. Keluarga lu akan jatuh. Anda adalah bidat catur yang tidak berguna. Jika Anda berakal sehat, keluar dari sini. Aku akan melawanmu. Mengapa memilih saja sudah cukup? Kenapa cinta? Ah, bajingan yang tidak diklaim di rumah sakit. Akan lebih baik jika dia mati. Hilang, sedih dan terobsesi. Semakin banyak. Terbakar. 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 Lu Sueting, Bu Mingyu, dendam di antara kita akhirnya berakhir. Ya. Oke, saya tahu. Bu Bei baru mengetahui beritanya. Kebakaran Hotel Kaisar. Nona Luer dan Tuan Muda Gu sudah terkubur di lautan api. Orang itu sudah dekat. Sudah terbakar. Tahu. Ancun hari ini adalah hari yang baik. Berjalan. Minumlah bersamaku. Lebih sedikit lahan. Ayahku. Terima kasih telah melihat. Saya sangat senang sekarang.
Tetapi, apa menurutmu aku agak kejam? Yun 11. Anda ingat apapun yang Anda lakukan. Saya akan mempercayai Anda tanpa syarat. Mendukungmu. Jika Anda benar-benar perlu melakukan ini, itu sebabnya mereka pantas mati. Tapi ada satu hal yang membuatku penasaran. Bagaimana kamu tahu bahwa Gu Mingyu punya wanita lain di luar? Kamu memberitahuku. Saya. Lu Yunsi, sebaiknya hindari bahasa yang beresonansi. Aku bisa melihatnya dan Nona Song bersama hari ini. Anda bukan satu-satunya wanita yang dia miliki di luar sana. Tuan Li, Anda telah memutuskan pertunangan Anda. Jangan khawatir tentang urusan saya. Saya yakin Mingyu tidak akan mengkhianati. Apapun yang terjadi, semuanya sudah berakhir. Lalu haruskah kita menyelesaikan masalah kita? Kami berdua. Mengapa? Saya tidak sabar. Aku menginginkan memulai sekarang. Kamu bebas terluka. Kamu terlalu jelek. Tapi kenapa wajahmu semakin tampan saat dilihat? Lebih tampan daripada penggembala sapi yang difoto secara diam-diam. Apa yang harus dikatakan? Bagaimana Anda bisa membandingkan penggembala sapi dengan saya? Mengapa? Layani saya dengan baik. Anda sangat dihargai. Wei dan Jin. Anda memprovokasi saya terlebih dahulu. Jangan sesali saya. Oke. Ah, saya. Kita. Kemarin malam. Tertidur. Saya tidak berharap Anda begitu proaktif. Ya, justru sebaliknya. Kaulah yang mengambil inisiatif tadi malam. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Saya. Mengapa Anda gagal membayar utang Anda? Ya, aku benar-benar tidak ingat. Kalau begitu jangan bilang kamu tidak bermain gitar kali ini. Nyonya Nie. Karena rantai modalnya putus, saham Lu Group anjlok. Perusahaan hampir menghadapi kebangkrutan. Grup Li telah menyelesaikan akuisisi grup Lu sesuai dengan instruksi istri saya. Ditambah lagi saham yang dipegang oleh Nyonya. Sekarang Li Shi Group memiliki kendali penuh atas Lu Shi Group. Bagus sekali. Di mana Lu Wenxin? Lu Group telah beroperasi dengan buruk dalam beberapa tahun terakhir. Karena banyak utang luar negeri. Seluruh uang perusahaan digunakan untuk melunasi utang. Tuan Lu bisa dikatakan tidak punya apa-apa sekarang. Dan beberapa hari yang lalu, semua penagih utang mengepung Lu Sai. Oh benar, dan Lu Fen itu dia? Ada apa dengan Nyonya Lu? Setelah Nyonya Lu mendengar berita kematian Nona Luan, saya menjadi gila saat itu juga. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Baru kemarin dia melompat dari gedung dan bunuh diri. Ini semua salahmu sendiri karena kamu ada di sini hari ini. Nyonya, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Jangan khawatir tentang dia. Achen, pergi ke suatu tempat bersamaku.
Mama, aku di sini untuk menemuimu. Maaf. Datang sangat terlambat. Aku ingin memberitahumu. Saya sudah menikah dengan Li An. Saya sangat senang sekarang. Mereka yang telah menyakitimu sudah menerima harga yang pantas. Anda berada di bawah 9 mata air. Tenggelam. Jangan khawatir, Bu. Saya pasti akan menjaga Yun 11 dengan baik. Yun 11. Yun 11, Yun 11. Beraninya kamu datang? Yun 11. Setiap kesalahan adalah kesalahan ayahku. Maafkan saja ayah. Baiklah. Saya bisa memberi Anda gaji saya. Tapi aku mohon padamu untuk membunuh mereka semua. Jika kamu tidak membantuku lagi, kreditor di luar itu akan membunuhku, haha. Aku akan membunuh mereka semua. Meskipun kamu tidak punya apa-apa sekarang, tapi setidaknya aku bisa berdiri di sini dengan baik. Di mana ibuku? Dia hanya bisa terbaring di kuburan yang dingin. Jangan pernah kembali. Bingsin. Aku tahu kamu membenci ayah. Tapi ayahku baru saja melakukan kesalahan yang seharusnya dilakukan seorang pria. Aku tidak pernah ingin dia mati sejak awal. Saya telah hidup dengan rasa bersalah selama bertahun-tahun. Kesalahan. Jika bukan karena kamu, ibuku tidak akan pernah mati. Luen Xian. Semua tragedi ini disebabkan olehmu. Anda telah memilih diri Anda sendiri dengan cukup bersih sekarang. Ayah selebriti berlutut untukmu. Maafkan saja ayah, oke? Bukan aku yang ingin kamu berlutut. Itu dia. Kakak, hahaha. Saya salah, Saudara Jin. Maafkan saja aku. Saudara Jin. Saya salah. Duen Shen. Aku akan mengantarmu sampai mati. Tetapi jika Anda masih memiliki sisa makanan terakhir, habiskan saja sisa hidup Anda untuk menebus dosa-dosa Anda. Tiba-tiba ditemukan. Yunsi, hahaha. Bagaimana kabar pelanggannya? Nona. Panggil nyonya kembali. Panggil saja semua dokter. Yunsi. Kamu akhirnya bangun. Enchen. Apa yang salah denganku? Nyonya, selamat atas kehamilan Anda. Saya hamil. Benar sekali. Ini adalah laporan inspeksi Anda. Bagus. Anak kita telah kembali. Baiklah. Di mana anak ini? Itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita. Aku pasti akan melindunginya seperti aku melindungimu. Mari kita mulai pertemuan hari ini. Tuan Li sangat yakin bahwa dia dapat menyerahkan perusahaan kepada Tuan Muda. Dia baru berusia 6 tahun. Tidak diragukan lagi. Dan dengan bakat Tuan Muda, itu lebih dari cukup untuk mengelola perusahaan. Itu benar. Bagaimana dengan Tuan Li dan istrinya? Tentu saja kita sedang jatuh cinta. Mereka jatuh cinta dan memiliki anak. Cinta macam apa yang kamu bicarakan?
Ini karena kamu tidak mengerti. Suami ada di sini. Anda belum makan? Berjalan kembali. Qin Taishu dan Tuan Li telah jatuh cinta setelah sekian lama. Hal ini juga menular. Saya tidak tahu di mana presiden dan istrinya sekarang. Ayo cepat. Mari kita lihat cuplikan saat syuting dimulai 321. Datang. Satu lagi. Bagus sekali. Mari kita makan yang lain. Datang dan lihat rekamannya. Lin 11, kemana kita harus pergi selanjutnya? Dimanapun Anda berada, disitulah Anda berada.